Kan nggak mungkin orang yang sama melakukan dua fungsi. Nggak mungkin jurnalis itu jadi narasumber sekaligus pewawancara. Iya, di hilir bisa bersih, dikasih nilai tambah supaya tidak boleh ada ekspor bahan mentah. Tapi bagaimana di hulu? Oke, terima kasih Bu Moderator dan setiap kali saya dijebloskan di dalam suasana kampus sebenarnya ada pembicaraan konseptual. Setiap kali saya berendam bersama teman-teman yang datang dari kalangan intelektual, saya percaya bahwa negeri ini tidak akan tenggelam. Negeri ini pelampungnya adalah pikiran. Ketika negeri ini didirikan, pertengkaran pikiran antara tokoh-tokoh sosialis dengan tokoh Islam, tokoh nasionalis di awal kemerdekaan itu intinya adalah duel argumen. Sultan Syahrir duel argumen bahkan dengan Bung Karno duel argumen dengan Muhammad Nasir duel argumen dengan Tan Malaka duel argumen dengan Haji Agus, segala macam tuh. Jadi kecambah negeri ini adalah pikiran. Itu intinya loh. Nah sekarang kita mulai melihat bahwa pikiran itu seolah-olah tidak diperlukan lagi karena segala hal bisa diselesaikan melalui anggaran. Bahayanya adalah pemimpin diminta untuk menuntun negeri ini ke suatu arah. Tapi dia bisa digoda oleh anggaran. Sehingga gagal memberi arah. Pemimpin yang paham arah namanya leader. Pemimpin yang paham anggaran namanya dealer. Itu beda antara leader dan dealer. Leader mencari arah untuk memberi harapan. Dealer tukar tambah amplop kerjaannya. Intinya begitu. Dan dalam kegelisahan itu kita coba memandang bulan Oktober apa yang akan terjadi di Republik ini. Kenapa Oktober? Itu 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya akan banyak evaluasi publik. Jurnalis akan tulis 1 tahun Presiden Prabowo. Yang 100 hari kemarin oke. Tapi ini 1 tahun orang mau tanya, apakah di era Pak Prabowo sekarang bupatinya dealer atau leader? Gubernurnya dealer atau leader? Anggota DPR-nya dealer atau leader? Kalau saya dengar keterangan Haji Najamuddin tadi, kelihatannya dealer lebih banyak dari leader sekarang. Karena tuker tambah kepentingan. Jadi terutama terhadap teman-teman mahasiswa yang saya inginkan, Anda akan jadi bonus demografi nanti 2045 dan tidak perlu menunggu 2045. Bila dari sekarang Anda bikin the club of Lombok Timur leader. Bukan jadi dealer. Padahal saya tahu mahasiswa pun masuk OKP-nya jadi dealer. Bawa proposal, nodong pengusaha, nunggu dipanggil Kapolsek atau Kapolres. Buat apa? Buat deal. Jadi keadaan itu menetap di kita. Nah karena itu di ruangan ini saya nggak peduli mau muda mau tua, tetapi yang kita mau tagih adalah kepemimpinan. Pak Najamuddin berkali-kali jadi anggota DPR, dia udah pensiun sekarang, betul. Sebagai anggota DPR dia pensiun, tapi sebagai wakil rakyat dia nggak pernah pensiun karena dia pikirin terus tentang nasib rakyat, nasib petani, nasib supir angkot. Jadi seseorang yang pernah ada dalam kekuasaan dengan kapasitas leader, dia tidak akan pernah berhenti menuntun negerinya sendiri. Pak Yames tadi datang dari Sumbawa tuh naik motor karena dia punya kualitas leader. Kalau dia dealer ngapain datang ke sini hanya untuk diskusi dengan saya? Jadi ada sesuatu yang menetap di Republik ini. Kita sebetulnya tidak pernah akan kehilangan leader karena tetap kita dikumpulkan oleh mereka. Ini senior-senior yang tetap mengawasi kekuasaan kendati mereka udah pensiun. Dia pensiun dari jabatannya.
tapi moralitasnya tidak pernah pensiun, integritasnya tidak pernah pensiun. Itu yang ingin kita hasilkan nanti. Yang ingin kita bentuk mulai hari ini, mental untuk bertempur. Dan benar sekali, Wak, Anda baca media sosial segala macam itu, orang mulai merasa bahwa kok nggak ada kemajuan. Tuker tambah politik dasarnya bukan karena otak. Tuker tambah kekuasaan berbasis bukan pada nilai. Itu yang mulai mencemaskan kita. Saya satu minggu bisa diundang oleh 70. LSM, partai, DPRD, korporasi. Paling saya bisa penuhi 2 itu. Bayangin 70. Itu penanda bahwa ada keinginan orang untuk mengerti politik yang diasuh oleh nilai. Karena akhirnya orang mau cari itu. Saya tahu buat teman-teman mahasiswa itu nanya apapun bisa lewat artificial intelligence, AI. Tetapi kita mulai melihat cara bertanya anak-anak muda ini makin lama makin dangkal. Akibatnya artificial intelligence juga jawab seasal-asalnya aja. Menganggap bahwa segala sesuatu bisa diterangkan lewat artificial intelligence. Memang bisa. Tapi masalahnya pertanyaanmu sekualitas apa? Inti dari pengetahuan adalah pertanyaan bukan jawaban. Dasar dari politik adalah pertanyaan bukan jawaban. Jadi anak-anak muda di sini yang berupaya untuk merawat Lombok Timur, untuk dijadikan model dari sebuah desa, sebuah kota kecamatan yang berpikir, mulailah untuk mendiktekan pada anggota DPR bahwa kalian itu betul-betul, tadi kita pernah nyebutin, anggota DPR itu adalah pelayan, bukan minta dilayani. Bahkan anggota DPR itu adalah pengemis suara rakyat. Gubernur pengemis suara rakyat, ketua DPR pengemis suara rakyat, ketua fraksi. Karena waktu kampanye mereka minta suara dari kita. Tolong dong pilih saya. Itu kan dia mengemis. Setelah jadi, dia tutup kantornya dan kita mesti cari cara kumpulin pers hanya untuk mengatakan ada indikasi korupsi di ruang ketua fraksi, ada indikasi korupsi di ruang perbendaharaan gubernur. Padahal kalau ada pembicaraan antara mereka yang pernah menjabat dan mereka sekarang menjabat dipimpin oleh wisdom, oleh kebijaksanaan, kita bisa hindari korupsi kok. Tapi setiap kali terjadi perubahan politik, yang ada adalah beli dulu suara untuk mengamankan potensi saya korupsi. Itu yang terjadi. Staf khusus isinya adalah maling semua itu pasti. Dibujuk untuk lindungi kebijakan. Lalu pers dikumpulkan, disogok perlahan-lahan. Akibatnya kejujuran tidak timbul. Satu-satunya kejujuran adalah datang dari kalangan kampus. Karena kampus didikte oleh metodologi untuk hanya percaya pada data dan reasoning. Dan nalar. Kampus hidup dengan data dan nalar, itu aja. Bukan dengan amplop. Jadi saya ingin lihat ada satu komunitas nanti dari sini. Di mana orang kampus itu bikin kolaborasi dengan beberapa, tidak perlu semua, anggota DPR yang mantan aktivis dan mampu untuk memelihara suasana menjaga demokrasi itu tetap hidup. Yang biasa disebut deliberative democracy. Jadi sekali lagi kita hidup dalam kegelisahan. Kegelisahan di dalam negeri. Setiap kali saya pergi kasih ceramah ke luar negeri, orang bertanya, Indonesia itu masa depannya apa? Dalam 1 minggu ini, udah selusin jurnalis internasional menulis tentang perlunya Presiden Prabowo melakukan radical break. Artinya harus ada keputusan politik untuk membersihkan kabinetnya. Bahasa kita sekali reshuffle. Ada Danantara, duitnya banyak, nggak ada investor yang percaya. Makan siang bergizi kita sekarang mulai dipersoalkan. Memang harus dievaluasi. Pada saat yang sama, APBN kita itu mungkin udah negatif sekarang. Walaupun Pak Prabowo berpidato di forum PSI, investasi bulan Agustus mendekati 100%. Iya, tapi itu adalah data yang disodorkan oleh BKPM pasti itu.
Ini bisa kita ragukan. Sebelum dia jadi dividen, investasi itu nol artinya. Karena bisa rugi. Nah, kita mau lihat bagaimana keahlian diplomat kita misalnya untuk pergi ke luar negeri mengatakan bahwa Indonesia perlu utang, kasih kami utang dong. Kami akan bayar. Bayarnya itu artinya harus diperlihatkan bahwa akan ada kemampuan kita untuk membayar. Enggak, ini negeri nggak bakal bangkrut. Freeport itu bisa kita pakai untuk 70 tahun ke depan lagi tuh. Newmont bisa kita biayai untuk kehidupan gratis. Separuh dari Indonesia Timur tuh. Tapi itu potensi. Masalahnya manajemennya buruk atau bagus. Kita bilang kita punya kandungan emas di Freeport. Oh iya, kita kaya. Emas itu baru jadi kekayaan negara kalau udah jadi cincin emak-emak itu. Kalau masih dalam bumi itu bukan kekayaan, potensi aja tuh. Kalau dia jadi kalung, jadi anting untuk dampingi kaum perempuan berdandan karena ada kecukupan daya hidup. Jadi potensi kita ada, semua mineral terbaik ada di Indonesia karena gaya tarik rotasi bumi itu menyebabkan semua mineral terbaik itu terpusat, tersedimentasi di sekitar Khatulistiwa. Kita punya uranium buat perang, tapi buat apa kita perang? Jadi sekali lagi, teman-teman yang muda terutama, saya tahu kegelisahan kalian. Ada janji bonus demografi di 2045 tuh. Dan Presiden Jokowi pernah mengatakan, anak muda hari ini 2045 penghasilan kalian akan 30 kali lipat dari sekarang. Kita tepuk tangan. Ya dengan sendirinya 30 kali lipat. Tapi itu kalau pertumbuhan ekonomi di Singapura nol, kalau di Thailand nol, kalau di Malaysia nol. Kalau mereka nol, kita memang dapat bonus demografi. Tapi bagaimana kalau mereka 32 kali lipat, 50 kali lipat? Ya dia dapat bonusnya. Ini yang kita mesti perhatikan. Data yang beredar, data terakhir, minggu 2 minggu lalu tuh. Perguruan tinggi di Indonesia ada di dalam garis merah, risk berbahaya karena plagiat. Indonesia nomor 2 di dalam kualitas buruk perguruan tinggi. Nomor 1 Kazakhstan. Gak ada orang yang mau belajar ke Indonesia karena tidak dilatih untuk critical thinking. Dilatih justru untuk memanipulasi angka, plagiasi, kirim artikel ke jurnal-jurnal yang nggak ada mutunya tuh. Jurnal-jurnal yang sifatnya sekedar nampung kemudian bisa bayar tuh. Jadi di dunia ini, Indonesia itu nomor 2 terburuk universitasnya. Di dunia ini, Indonesia IQ 78 tinggal. Jadi semua hal yang buruk ada di era ini tuh. Dan itu yang jadi beban dari Presiden Prabowo yang beliau pasti berupaya untuk lakukan perubahan. Tetapi kapasitas menteri-menterinya itu nggak cukup untuk lakukan perubahan. Berapa menteri terindikasi korupsi, berapa menteri dilaporkan, demikian juga gubernur, bupati. Jadi kita ada di dalam satu keadaan kakofoni, berisik doang tanpa ada harmoni. Nah, kalau kita mau rawat negeri ini, pergi ke bonus demografi, nggak usah pikirin apa yang ada di pusat. Lakukan dari sekarang. Kemampuan untuk berpikir kritis. Bonus demografi yang tumbuh. Kalau ada anak muda yang mengatakan tidak pada kekuasaan. Yang menggeleng terhadap bujukan amplop. Yang ingin jadi ketua OKP. Hanya dengan alasan, saya punya pikiran, saya punya ide, saya mau fight. Itu baru kita bisa lolos dari jebakan bonus demografi. Keadaan hari ini menunjukkan secara objektif bahwa disparitas itu tinggi sekali. 50 orang terkaya di Indonesia menguasai separuh dari kekayaan kita. Itu artinya ada potensi konflik kelas di situ. Sementara demokrasi hanya mungkin tumbuh kalau ada buffer, ada lapisan yang disebut kelas menengah
yang dapat diandalkan karena kemampuan berpikir dan karena daya beli. Demokrasi bisa tumbuh karena ada otak yang ada percikan pikiran di kepala dan ada uang di tabungan. Tapi berapa mereka sekarang? Dari 43% kelas menengah sekarang tinggal 13%. Artinya emak-emak itu tiap hari datang ke ATM, dia lihat tinggal 50.000 uangnya. Jadi kelas menengah bangkrut. Dibangkrutkan oleh siapa? Ya oleh kebijakan 10 tahun ini yang boros APBN, bikin infrastruktur yang belum diperlukan. Jadi kita dibekali dan dibebani oleh kesalahan masa lalu. Sementara Presiden Prabowo masih hidup Jokowi. Tentu kita bisa baca apakah ini basa-basi berupaya untuk menenangkan Pak Jokowi yang makin lama gelagat psikologinya terganggu sehingga mungkin minum obat penenang tiap hari karena gelisah dengan kehidupan tuh. Jadi sesempurna itu kesulitan yang kita hadapi. Nah, percakapan kita sore ini dimungkinkan karena ada tokoh-tokoh yang masih berpikir, ada aktivis dari Jakarta datang ke sini. Ada dosen yang berupaya untuk menerangkan konsep-konsep baru demokrasi. Ada Pak Haji yang terus ingin melihat rakyatnya itu tidak dihianati oleh pemimpin baru. Kan itu konsepnya tuh. Jadi kita anggap aja bahwa ini paguyuban yang menginginkan Indonesia dihidupkan kembali. Dalam keadaan itu, teman-teman mahasiswa, peliharalah komunitas ini sebagai komunitas yang berpikir. Peliharalah komunitas ini supaya terbaca ke Republik bahwa masih ada anak muda yang mau berpikir. Dari mana mereka? Bukan dari Solo, dari Lombok Timur. Kita mesti percaya itu. Korporasi tumbuh. Tapi Anda bayangkan, perusahaan besar di Sumbawa yang harusnya CSR-nya jatuh pada masyarakat Sumbawa Barat, CSR perusahaan itu jatuhnya ke Solo. Coba bayangkan bagaimana. Jadi negeri ini harusnya udah kaya. Mereka yang punya ekstraktif industri harusnya udah tumbuh. Tapi kita gagal mengelola. Akibatnya kesenjangan. Dan ini bisa terjadi jebakan seperti yang terjadi di dulu negeri yang paling kaya tahun 2000-an itu namanya Nauru, satu pulau di sebelah Australia. Penduduknya 50.000 orang, 100.000 orang. Tetapi setiap 2 minggu satu penduduk itu buang mobil, jadi dia nggak mau pakai mobil yang udah 2 minggu, dia beli baru tuh. Negara itu dengan penduduk 100.000 orang jadi negara terkaya di dunia karena satu pulau itu isinya adalah fosfat. 8 tahun lalu bergelimpangan bangkai-bangkai mobil mewah, bangkrut negara itu karena salah kelola. Sekarang negara itu adalah pasiennya PBB. Kita bawa sumbangan terus ke negara termiskin sekarang. Yang tahun 2000 negara terkaya. Kita bayangkan apa yang akan terjadi di Timika, di Sumbawa Barat. Kalau kekayaan itu digali dari Sumbawa, tapi hasilnya pergi ke Jakarta, pergi ke Solo, atau bahkan pergi ke Cina tuh. Karena langsung hilirisasi itu tidak terjadi. Satu waktu saya kasih ceramah di Polandia, Warsawa. Ada anak angkat tangan. Kami tahu di Indonesia ada kata kunci untuk menghidupkan harapan, namanya hilirisasi. Saya bilang ya benar, hilirisasi. Anak ini mengatakan, iya, dihilir bisa bersih, dikasih nilai tambah supaya tidak boleh ada ekspor bahan mentah. Tapi bagaimana di hulu? Kalau di hilir bersih, tapi di hulu pemainnya cuma 4 orang, artinya di hulu itu kotor secara politik. Yang menguasai hulu itu 4 pemain nikel, 20 pemain tambang, batu bara, 12 orang
pemegang HPH sawit. Jadi kotor secara politik. Nah itu yang mau kita terangkan pada publik. Hilirisasi itu bukan di situ masalahnya ada di hulu. Jadi permainan oligarki ini yang ingin kita halangi. Kalau nggak bisa kita berantas, kita halangi. Nah sekali lagi teman-teman, kita ada di sini dalam upaya untuk membentuk komunitas pikiran. Saya hanya bisa menyumbang itu. Saya bukan penguasa, saya orang biasa, pekerjaan saya cuma ceramah-ceramah tuh. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa inisiatif yang dibawa oleh teman-teman dari sini bisa jadi sumber pembicaraan satu Nusantara nanti. Oke, selamat ada upacara kebudayaan. Oke, teman-teman, saya kira itu poinnya. Kita akan diskusi nanti mungkin setengah jam, 1 jam ke depan. Tetapi saya hanya ingin ingatkan bahwa mereka yang sudah purnawirawan, mereka yang sudah pensiun, bahkan masih memikirkan tentang negeri ini. Teman-teman saya yang ada di sini, kebanyakan adalah pensiunan. Tetapi dia pensiun dalam jabatan, tidak pernah pensiun dalam pikiran. Terima kasih. Luar biasa pandangan-pandangan politik beliau tentang masa depan Indonesia. Tadi saya tangkap kata-kata kegelisahan yang sedang kita alami hari ini, kemudian juga soal krisis kepemimpinan, soal solusi cara ke depan seperti apa. Saya kira akan sangat menarik atau kita eksplor bersama. Di sini ada teman-teman DPR, ada aktivis, ada BEM dari beberapa universitas hadir tadi, Pak Rocky. Juga ada beberapa aktivis perempuan juga yang juga hadir pada sore. Saya persilahkan untuk termin pertama dulu, mungkin 2 atau 3 penanya dulu. Saya persilakan dulu. Mana panitia? Tim panitia silakan. Kasih mic 1 dulu. Ya, 5 penanya aja ya, 5 penanya ya. Nggak ada mic? Pinjam dulu. Singkat padat ya. Dari pojok sana dulu, dari Rocky apa itu? No Rocky no party. Nah, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tanpa mukadimah untuk mempersingkat waktu. Izin bertanya, Bung Rocky. Bung Rocky pernah mengatakan bahwasanya elit ini akan bisa. Bunda, halo, perkenalkan diri dulu. Oh, dari mana, nama siapa, biar jelas ya. perkenalkan, nama saya Suparman dari Kecamatan Jeruwaru, Desa Pangganwangi. Paling ujung nih, desa paling ujung nih Pak. Ya silakan. Oke, desa paling ujung. Langsung saja Pak ke pertanyaannya. Bung Rocky pernah mengatakan, sering saya tonton videonya di YouTube maupun di TikTok, bahwasanya bangsa ini akan kembali bagus ketika elit-elitnya itu hancur. Kira-kira begitu kan? Nah, untuk bisa kita menghancurkan elitnya itu, bagaimana caranya begitu, Bung kan? Sedangkan nggak ada lagi etiknya, Mas. ketika kita melakukan aksi, pasti kita itu akan dimusuhi sama orang-orang yang akan melindungi kita begitu. Ya. Kira-kira begitu dulu, Bapak. Untuk lebih jelasnya nanti kita berdialog. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ke pakai topi ya. Silakan. Saya berdiri ya, karena saya pendek. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya As'ari. Saya masyarakat biasa. Jadi yang pertama, biar ini tidak hanya normatif, narasi-narasi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu sesungguhnya adalah bagi kami, ini menantang kami untuk mengajak Bapak untuk jangan hanya kita berani ketika pemimpin sudah terpilih hari ini, sehingga terkesannya itu adalah kritiknya saja yang ada, tetapi bagaimana memberikan sebuah solusi solutif. Maka tawaran kami dari masyarakat biasa, kami menawarkan kepada Bapak, mudah-mudahan ke depannya di pemilu berikutnya itu adalah supaya kami sebagai rakyat biasa ini bisa menentukan pilihan kami kepada si A dan si B.
Artinya dialog-dialog seperti ini harus ada. Kalau yang sekarang ini, bagaimanapun kami untuk bisa berkuat-kuat ngeteton tata nurunangan, kalau bahasa sasanya sudah tidak bisa kami turunkan lagi. Bagaimanapun itu tidak bisa. Maka karena itulah lelah kita mudi membaca kata pada geraos. Bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa. Maka tawaran kami, saya menantang Bapak hadir di kampung kami di Mas Bagit untuk kita buka-bukaan kalau bisa pemilu yang akan datang. Itu satu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak. I agree with you. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu, pemimpin itu melayani bukan dilayani. Dalam kaedah bahasa Arab mengatakan sayyidul qaum khadimuhum. Itu realistis. Fakta memang seharusnya seperti itu. Tetapi hari ini jangankan pemimpin, DPR saja yang sudah memang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Bung Rocky, tetapi adalah Dewan Perwakilan Rupiah. Itu justru yang ada. Maka ini adalah sebagai bentuk jeritan kami sebagai rakyat. Mudah-mudahan Bung Rocky bisa memberikan solusi solutifnya seperti apa. Artinya kami berharap bagaimana cara kami ke depannya supaya pemimpin-pemimpin ini bisa menjadi sayyidul qaum khadimuhum, betul-betul menjadi pelayan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Yang satu perempuan, silakan perempuan itu. Silakan perempuan, nanti yang kacamata baru terakhir ya. Nah ini ya. Ya, tadi yang keempat tuh ya. Silakan yang perempuan tadi, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Oktarina Handayani. Saya dari Sakra Barat. Sedikit saja yang ingin saya tanyakan kepada Bung Rocky di sini, bagaimana cara agar seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan dengan cara yang bijak kepada setiap tim atau anggota atau kepada masyarakat. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kacamata, mau ini yang kelima tuh, yang kacamata silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi dari Desa Lepak, Sakra Timur. Salam sapa Bung Rocky. Terakhir saya ketemu beliau ini di Kopi Nuri, Yogyakarta. Waktu itu beliau ini dilempar oleh botol oleh orang yang tidak dikenal. Waktu itu peristiwa ketika beliau berstatement terkait bajingan kolol, begitu kan? Terkait tema hari ini saya sedikit bertanya-tanya, karena di pamflet yang tersebar itu adalah temanya terkait dengan Renjani itu sebagai wisata ataupun adalah kepentingan elit. Cuman tidak mengapa terkait dengan pemimpin itu melayani bukan dilayani. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa statement itu adalah mengatakan begini, bahwa leadership is action not position. Nah, cuman yang kita temui hari ini tidak ada satu pemimpin yang saya lihat yang aksi, yang mengaktualisasikan ketika mereka ada dalam forum-forum kampanye dan sebagainya, dan bullshit semua. Nah, namun yang saya pertanyakan sedikit kepada Pak Rocky, sahabat kami begitu, sebagai kaum intelek yang setiap harinya adalah ceramah. Saya melihat Pak Rocky sekarang ketika kepemimpinan Prabowo Subianto itu agak redup, tidak lagi speak up seperti biasanya untuk mengkritik, untuk mewakili suara pemuda, suara wanita, suara masyarakat Indonesia. Nah, saya ingin mendengarkan kenapa Pak Rocky sedikit agak redup saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Selanjut, ini yang terakhir, silakan. Jangan berdiri. Oke, sip. Salam akal sehat, Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari ujung utara Lombok Timur,
Kebetulan Bang dari Lendang Nangka Utara di Kecamatan Mas Bagi. Jadi 3 minggu kemarin Bung Rocky pernah dialog di salah satu daerah di Polda Riau bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, Bung Rocky mengatakan di sana sesuatu yang tidak mempunyai kemampuan bicara harus dibantu oleh mereka yang mampu bicara. Nah, pertanyaan saya di sini, Bung Rocky kalau saya analogikan adalah pemikir, bukan pelaku. Ya sama mungkin seperti penonton sepak bola yang penontonnya bisa mengatakan kenapa nggak oper ke kiri, kenapa nggak cetak gitu. Jadi itu Bung Rocky ini saya lihat sama seperti penonton sepak bola gitu. Nah, jadi inti pertanyaan saya di sini adalah bagaimana cara kami yang masyarakat yang di bawah ini begitu. Sedangkan kemarin saja saya lihat Bung Rocky di salah satu stasiun TV di sidangnya Tom Lembong. Beliau itu orang jujur, kami percaya orang jujur, tapi tetap dia ditahan. Nah, bagaimana dengan kami yang masyarakat biasa? Kalau kami bicara, terus pemerintah atau tersebut polisi TNI ini akan memburu kami begitu. Jadi hal-hal ini kan akan membuat kita tidak akan berani bertindak gitu. Mungkin demikian. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian ada beberapa poin yang disampaikan oleh penanya. Saya mulai dari yang terakhir aja tadi. Ini soal keberanian menyampaikan pendapat di ruang publik, kemudian soal kepemimpinan. Ada yang menarik tadi Bung Rocky, kenapa redup ini di era Prabowo kurang bicara di ruang publik. Nah, itu juga penting direspon saya kira. Kemudian ada tantangan yang menarik tadi dari salah satu penanya. Ini bagaimana kita nih diajak berdebat atau diajak seleksi pimpinan sebelum pertarungan berlangsung, sehingga tuntas pengetahuan masyarakat. Nah, terakhir di samping yang pertama tadi itu, ini perlu satu sikap yang istilahnya revolusioner ya, agar pemimpin ini bisa sekaligus bahasa kasarnya menghabisi dulu baru akan muncul baru. Saya kira demikian dari Bapak, silakan mau ditanggapi. Oke, semua orang persoalkan kenapa saya tidak mengkritik Presiden Prabowo seperti saya mengkritik Presiden Jokowi. Itu pertanyaan dungu. Tidak mengkritik seperti, dia berbeda. Saya kritik Pak Jokowi karena dia bilang di kantongnya ada 11 triliun. Saya kritik Pak Jokowi karena dia bilang SMK udah dipesen. Saya kritik Pak Jokowi karena dia bikin jalan tol lebih panjang dari jalan pikiran. Saya kritik Pak Jokowi karena dia bikin IKN yang bikin APBN bangkrut. Oke, sekarang saya fair, saya layani kamu tuh. Saudara Presiden Prabowo, kenapa kau bikin jalan tol sementara jalan pikiran tidak kau bangun? Kenapa kau janjikan ada 11 triliun? Kenapa kau bikin SMK? Kenapa kau bikin IKN? Sama kan kritiknya? Sama nggak? Sama. Berarti Prabowo bertanggung jawab terhadap SMK. Berarti Prabowo bertanggung jawab 11 triliun. Berarti Prabowo bertanggung jawab terhadap IKN. Nah, itu juga harus punya kecerdasan untuk mengkritik saya. Kasih saya satu alasan, saya kritik Prabowo sekarang. Sebelum Prabowo jadi presiden, saya kritik. Dia masuk kabinet, saya udah kritik. 12 menit setelah itu saya janjikan. Bahkan saya bilang, usir Prabowo dari kabinet. Itu saya terangkan. Sekarang Anda tuntut saya kritik seperti saya mengkritik Jokowi. Harus fair. Tahu nggak cara perbandingan itu kan? Coba. Jadi itu maksudnya berpikir begitu. Siapa yang bikin bangkrut negara sehingga APBN kosong? Ya Prabowo. Kapan Prabowo bikin bangkrut negara? 10 tahun lalu hutan di Riau itu masih ada 63% hutan konservasi. Sekarang tinggal 13%.
selama 10 tahun berkurang 50%. Itu karena Presiden Prabowo. Benar nggak? Benar tidak? Betul. Oke, jadi Prabowo presiden dari 2015. Tolong saudara. Itu maksudnya berpikir. Hasil dari ekstraktif industri di era Pak Harto, izin-izin industri itu diberikan pada oligarki. Yang balik ke negara itu masih 43% dalam bentuk irigasi, dalam bentuk SD Impres, puskesmas, jalan desa. Di era Pak SBY yang balik ke negara tinggal 27%. Di era Pak Jokowi tinggal 6%. Maka kesalahannya ada pada Soeharto dan SBY. Benar nggak? Benar tidak? Benar tidak? Kenapa takut? Benar? Ya, begitu cara berpikir. Pakai otak. Jadi jangan tuntut saya untuk mengkritik sesuatu yang saudara tidak paham. Itu yang namanya retorika tuh. Pasti saya akan kritik Jokowi karena Jokowi bikin tinggal 6% yang balik. Harusnya sama seperti Harto 43%, minimal SBY 30%. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Kita boleh marah, tapi marah dengan kecerdasan. Tunggu aja kalau proyek makan siang bergizi gagal. Tunggu aja kalau 3 juta rumah itu gagal. Tunggu aja kalau 20 juta hektar food estate itu gagal. Tunggu aja kalau BRICS akhirnya bubar. Begitu dong. Akademisi itu berpikir begitu. Jangan jual kemarahan. Nggak ada gunanya jual kemarahan. Bikin analisis. Itu modal kita untuk bertempur nanti. Kenapa kalian marah bahwa gagal memilih calonnya? Baru sekarang bikin dong pertemuan semacam ini. Kenapa nggak kalian yang organisir sendiri? Kenapa mesti tunggu saya? Kalian sendiri tahu bahwa kita Indonesia gagal memilih karena kurang lokasi dan komunitas yang berpikir. Kalian tahu caranya. Tapi mesti Pak Rocky yang datang tuh. Kalau saya punya waktu 3.700 jam per hari, saya datangi satu-satu. Karena itu saya bikin podcast, karena itu saya datang ke TV segala macam supaya orang nonton. Tapi masih ada yang marah. Kok kalau ke TV datang, kalau diundang ke daerah nggak mau datang? Lo justru karena ada TV, ngapain saya datang ke daerah, tolol? Kan gila pikirannya kan. Bayangin misalnya TV itu kan. Jadi jadikan YouTube saya itu bukan Anda puji-puji, Anda jadikan itu bahkan diskusi setelah TV-nya tayang gitu maksudnya. Mahasiswa jadikan itu sebagai bahan percakapan. Tentu sesekali saya beredar ke saya di Jakarta itu ya paling 1-2 hari itu udah pergi lagi tuh. Mondar-mandir ke daerah. Jadi kalau saya nggak sempat datang bukan karena saya abaikan permintaan daerah, memang nggak ada waktunya. Mampus kalau saya benar sama-sama nggak ada waktu. Saya diundang oleh Bapeda. Tiba-tiba teman saya, Noval, boleh nggak mampir sebentar? Oke, dari bandara. Saya baru turun dari bandara udah ke sini itu. Karena saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan orang-orang yang secara jujur ingin mengucapkan problem. Saya balik, mampir ke sini. Dan tadi malam saya masih diskusi dengan beberapa diplomat asing sampai jam 3 pagi. Belum tidur. Jadi sebetulnya poin saya adalah perhatikan semua diskurs yang bermanfaat di televisi, di podcast segala macam, bikin sinopsis. Lalu bahas di dalam komunitas. Itu yang akan mengendapkan pesan. Bukan nyari sensasi saya berdebat, buat apa?
Rocky Gerung dihajar tapi dia bisa balas debatnya. Anda nonton sensasinya bukan substansinya, teman-teman. Kenapa nggak ada orang yang nulis sinopsis dari setiap kuliah saya di televisi? Separuh halaman, publish di Instagram. Anda semua punya Instagram. Komentari kuliah saya di Instagram, di TikTok. Bukan apa namanya forward. Ngapain? Anda forward ke mama, semua mama juga nonton hal yang sama. Itu caranya tuh. Jadi sekali lagi saya terima kasih, betul. Mulai sekarang kita bikin komunitas itu untuk menghalangi masuknya bajingan-bajingan tolol ini dalam politik menuju 2009. Bikin dong. Dan jangan lagi tagih saya untuk kasih komen di situ tuh. Karena waktu saya betul-betul nggak cukup, sama sekali nggak ada. Besok saya mesti balik. Pergi ke hutan Riau untuk ikut madamin api di situ. You mau ikut nggak? Supaya kita ajarin bahwa satu-satunya cara untuk efisien nanam replanting itu, nanam baru, nggak mungkin rakyat itu pakai pupuk segala macam, pupuk herbisida. Dia pasti paling gampang ya bakar. Nah sekarang kita mau periksa apakah rakyat itu boleh nggak kita didik, jangan bakar. Mungkin dia bilang disuruh sama pemilik lahan kok. Dan kita mesti padamin itu. Jadi sudah bayangin besok pasti akan ada lagi orang komentar, Rocky Gerung diundang diskusi malah dia pergi ke lahan gambus. Saya janji saya mau ikut terangin itu kan. Kemarin saya masuk ke hutan Tesonilo di Pekanbaru tuh untuk melindungi 2 anak gajah situ. Sama Kapolda, teman saya, Kapolda itu teman saya, Herman, ada Kapolri datang. Wah, Rocky Gerung udah dibeli sama polisi itu. Rocky Gerung udah ikut polisi. Loh, polisinya yang ikut saya, bodoh betul nih komentar-komentar. Kan saya ngajar tentang environmental ethics kepada polisi. Bukan polisi yang ngajarin saya tentang etika lingkungan, balik-balik. Itu yang saya maksud. Kemarahan itu kalau nggak diatur di pikiran, dia jadi sentimen, bukan argumen. Jadi sekali lagi, saya ingin ada semacam, kita asuh sama-sama negeri ini. Kalau saya nggak sempat datang, diskusikan yang kita bicarakan di ruangan ini misalnya. Apa akibatnya pembicaraan di sore hari ini terhadap politik di Lombok Timur minggu depan? Coba uji. Jadi jangan cuma berhenti di sini. Coba, apa akibatnya misalnya? Supaya dia berakibat, nanti malam diskusikan di 2-3 orang di warung kopi. Besok pagi upload, aja orang diskusi itu. Supaya kita bisa bongkar jenis korupsi di NTB ini sama nggak dengan jenis korupsi di Jakarta, di Solo, apa di mana kan? Supaya ada perbandingan, supaya kita tahu. Jadi jangan sekedar nonton saya. Ini kan semuanya mau nonton aja kan, itu selfie itu. Padahal artificial intelligence bisa bikin komposisi yang lebih baik dalam selfie. Jadi sekali lagi kita senang karena teman-teman di sini artinya punya kecemasan sama dengan saya, kegelisahan yang sama dengan saya. Kita semua ada dalam kegelisahan itu. Saya punya channel untuk bicara ke publik. Presiden pasti dengar, Kapolri pasti dengar, penguasa pasti dengar. Kalian nggak punya itu. Tetapi dengan mengucapkan itu, hari ini saya ucapkan nanti itu. Tetapi jangan minta saya kasih solusi. Mana solusi Rocky Gerung? Ngomong aja itu kasih solusi. Solusinya kalian yang mesti lakukan. Mana saya tahu jenis kecoa di Lombok Timur sama kecoa di Kalimantan Timur. Anda yang tahu. Tikus malingnya beda, kucing yang bisa nangkap juga beda tuh. Sekali lagi, saya memilih menjadi pengkritik, bukan pemberi solusi. Kalau pemberi solusi, saya mau jadi menteri, jadi presiden, kan mereka kita gaji, kasih. Jadi jangan tagih pada saya solusinya tuh. Atau kita balik, saya kasih solusi, Anda kasih kritik. Saya mau dengar kritikmu apa? Kan nggak mungkin orang yang sama melakukan 2 fungsi. Gak mungkin jurnalis itu
jadi narasumber sekaligus pewawancara. Gitu. Jadi sekali lagi, kita ingin sehatkan negeri ini dengan mengalirkan air jernih pikiran. Itu namanya reasoning, nalar. Dan di dalam penalaran ada konsekuensi. Bahwa nalar kita akan dihalangi oleh kekuasaan. Musuh utama dari kekuasaan adalah pikiran, itu aja. Tapi kita percaya bahwa di benak kita ditanamkan oleh alam semesta, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kemampuan untuk mengatakan tidak, menjadi mahasiswa, menjadi LSM, menjadi anggota DPR, menjadi politisi. Kita dipersatukan oleh satu grammar, namanya politics of hope. Keinginan kita untuk punya harapan. Hanya dengan politics of hope, nalar kita itu dipakai untuk mengevaluasi keadaan. Kalau nggak ada hope, ngapain kita punya nalar? Tetapi di dalam politics of hope, di belakang kita ada politics of memory. Kita tahu apa yang terjadi di belakang. Sama seperti seorang sejarawan. Sejarawan yang bagus bukan mengingat-ingat nama pahlawan, tapi mengingat-ingat nama para pengkhianat. Luar biasa, tadi beliau menyampaikan bahwa pertemuan hari ini tidak hanya sebatas selfie, tapi bagaimana melahirkan satu narasi-narasi yang luar biasa ke depannya. Karena saya teringat Pak Rocky saat menjajah Indonesia itu selalu didampingi oleh jurnalis, sehingga seluruh pertemuan-pertemuan para tokoh itu ternarasi dengan baik. Nah, ini saya kira pertemuannya juga tolong ditulis dengan baik oleh para audiens, sehingga pikiran-pikiran beliau itu terpublis di masing-masing media sosial teman-teman. Saya juga menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kegelisahan kita ini sepertinya jangka panjang Pak Rocky. Dari tahun ke tahun terus mengalami kegelisahan. Apalagi ada adik kita tadi yang perempuan menyampaikan bahwa dalam situasi pemerintahan baru pun itu sangat sulit bisa mewujudkan mimpi-mimpi saat menjadi tim sukses misalnya. Ingin sekali terlibat dalam pemerintahan, tapi kewenangan semua dibatasi oleh negara. Tidak boleh merekrut honorer, ya kan? Kemudian tidak boleh mengangkat pegawai-pegawai baru. Ini juga akhirnya sikap pesimis itu juga berlanjut, kegelisahan itu berlanjut. Saya kira ini masalah yang saya kira akan terus kita menjadikan ini bahan evaluasi bersama. Apa cukup dulu atau gimana? Biar pertama lagi. Oke, tinggal satu session. Saya minta ini yang paling senior, ya kemudian nanti ya ini bang pengacara kita dulu. Mic bisa, saya mic-nya terbatas ya. Ya, saya persilakan Ayahanda dari Sumbawa Barat. Singkat, padas, dan jelas, silakan perkenalkan diri. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bung Rocky, saya adalah satu di antaranya di Republik Sumbawa Barat adalah pengagum daripada Bung Rocky Gerung. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena apa yang terjadi di Sumbawa Barat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang apa kita rasakan pada saat ini. Tambang emas nomor 2 terbesar di Republik Indonesia berada di negeri saya. Pertanyaan sekarang, saya rasa DPRD Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa Barat dengan seluruh jajarannya, DPRD Provinsi tidak mampu dengan seluruh perangkat ataupun pemerintah daerah di bidang eksekutifnya semua. Bahkan DPR RI saya rasa tidak mampu. Apanya yang tidak mampu? Sekarang di Township itu telah membangun pila sebanyak 40 pila untuk kelas eksekutif daripada Cina-Cina itu semua. Di sana tidak ada yang tidak ada.
komisi di semua toko, semua bank di atas. Dia tidak turun belanja ke daerah Maluk ataupun ke ibu kota Sumbawa Barat di Taliwang. Jadi uang hanya beredar di tingkat elit di atas sana. Tidak ada, lumpuh total. UMKM juga seperti itu. Jadi siapa kira-kira yang bisa mampu melalui akal pikiran yang sehat mulai adindaku Profesor Dr. Rocky Gerung untuk menyampaikan kepada petinggi negara bagaimana kiranya semua 39.000 karyawan PT Aman Mineral itu yang tinggal di atas, semua petinggi-petinggi tidak bisa turun ke bawah untuk belanja di daerah Maluk. Maka semua kolab, apalagi UMKM-nya semua, apalagi kedatang belanja ke Taliwang, ibu kota Sumbawa Barat. Jadi tolong disampaikan kepada petinggi negara. Bapak Prabowo, salam hormat. Saya kebetulan penasihat hukum daripada Partai Gerindra di Sumbawa Barat, bahkan di NTB. Lepas dari partai, saya sebagai tokoh masyarakat Sumbawa Barat yang melahirkan Sumbawa Barat pada tahun 2004, karena saya duduk sebagai anggota legislatif, kebetulan sekretaris Panti Anggaran. Nah sekarang apa yang kita dapati setelah berdirinya Sumbawa Barat dengan ada tambang emas? Di Sumbawa Barat itu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 7 titik tambang emas, Bung Rocky. Sumbawa Besar 1, Dodorinti. Dan di Dompu ada 1, PT Pali. Nah, luar biasa Sumbawa Barat, 7 titik tambang emas, tapi rakyatnya miskin. Boleh turun ke lapangan, lepaskan intelijen dari baju doreng, dari parcoknya semua, suruh turun ke Sumbawa Barat. Seperti apa Sumbawa Barat hari ini? Tidak seperti itu. Sebenarnya Sumbawa Barat itu seperti Singapura hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tadi yang sebelah ini, silakan Pak. Ya, 1 nanti di belakang sana ya. Ini dulu. Ya, 5 ya, jangan kuotanya ya. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ini perwakilan dari lansia Bung Rocky. Karena saya hidup mulai dari presiden pertama, dari Bung Karno. Sejak Bung Karno sampai dengan Prabowo. Jadi usia saya pada hari ini baru 67 tahun. Nama saya Yuli Harhari. Ya, saya ini adalah sebagai saksi sejarah tentang kemiskinan di negara kita. Jadi kami sudah mulai sekolah dari menggunakan sabak ya, dengan menulis dengan grip. Kemudian kami juga artinya makan bulgur, makan gaplek, itu sudah kami alami. Tapi pada saat itu kita mungkin memahami itu karena memang pendekatan kita waktu itu adalah hidup berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri, sehingga kita memang hidup begitu adanya lah. Hidup mati mati segahan, hidup yang terlantar lah, itulah dulunya. Dan kami adalah mungkin dari Komite Development NGO, Pak. Kami lahir dari sana, kami menekuni ini, terutama di Komite Development. Jadi NGO yang kedua lah di Nusa Tenggara Barat, Pak. Yayasan Lembaga Dinamika Masyarakat. Dan itu lahir sejak Orde Baru, sejak dikejar-kejar oleh pasukan hijau kalau kemana saja kalau kami pergi pada saat itu. Kemudian ini kan pemerintahan ini berlangsung sampai dengan 2025 sekarang ini, Pak. Memang saya melihat kita memang berkembang. Ya, artinya dulu kita hanya menggunakan celana yang dijahit oleh ibu kita sendiri dengan menggunakan kain dari karung terigu dan sebagainya. Dan sekarang sudah kita mengenal Levi's, punya lagi beberapa macam sepatu Adidas dan sebagainya. Ya, tetapi itu kami tidak heran, Pak. Karena kami lihat hasil daripada negara kita ini ya, tambangnya ya, emas saja sebagaimana dikatakan, sudah berapa ton emas yang digali dari negara kita ini, Pak, Republik Indonesia ini. Kemudian nikel berapa miliar ton, itu jumlahnya. Tetapi kayaknya tidak signifikan dengan apa perubahan kehidupan kita ini, Pak. Sebenarnya kemana sebenarnya itu emas atau nikel-nikel itu, Pak? Uang-uangnya ini itu kemana ya? Jadi
kalau di satu sisi ada elit kita mengatakan bahwa 20-30 tahun kemudian bahwa Indonesia ini akan bubar. Sangat pesimis kami ini. Bagaimana dengan anak-anak cucu kami? Saya ingin mendengar perspektif pemikiran daripada Bung Rocky gitu. Sebenarnya ini kita masih optimis ini untuk masa depan kita ini, Pak? Atau kita sebenarnya supaya kita siap-siap dari sekarang? Saya kira cuma itu, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal optimis dan tidaknya gitu ya. Oke, mungkin itu ya, silahkan singkat padat ya. Ini tinggal satu sesi ini soalnya. Ya, yang itu tuh, yang ujung sana dulu. Baik, terima kasih Bang Roji. Perkenalkan, saya Coki, namanya mirip sama Bung Rocky, sama Bung Roji juga ada II-nya gitu. Saya fans beratnya Bung Rocky. Salam kenal Bung Rocky dari saya ya. Oke, saya mau sedikit bertanya di sini kaitannya dengan tema ya. Temanya kali ini kan pemimpin itu melayani bukan dilayani. Ya, benar itu. Tetapi saya di sini tidak mau mengomentari soal pemimpin ya, karena di sini rata-rata yang hadir bukan pemimpin ya, tapi rakyat. Kita semua rakyat di sini ya. Ya, harusnya temanya yang fokus ke rakyat begitu. Nah, di sini saya tidak mau mengkritisi soal pemimpin ya, Bung Rocky, tapi saya mau mengkritisi justru rakyatnya. Kenapa negara kita itu sekarang sudah mau 79 tahun merdekanya, tahun ini 79 tahun, tetapi kondisinya begitu-begitu saja. Rakyat ya tetap jadi rakyat, tetap menjadi sumber suara ketika ada pemilu atau pilpres ya. Dan di sini kenapa saya mengkritisi rakyat? Karena orang-orang seperti Bung Rocky selalu memberikan pencerahan tentang akal sehat ya. Tapi saya tidak yakin semua yang hadir di sini ketika pemilu atau pilpres semuanya menggunakan akal sehatnya. Ada yang berani? Hah? Setuju apa tidak? Ya, saya tidak yakin semua yang hadir di sini, walaupun itu kaum intelek bilangnya, dari mahasiswa, apalagi LSM, mohon maaf ya. Ya, di sini saya mengkritisinya. Selama 79 tahun Indonesia merdeka, tetapi kondisinya seperti ini terus. Itu tidak bisa terlepas dari peran rakyat. Karena pemilu itu 5 tahun sekali. Yang memilih para pemimpin itu adalah kita-kita ini, rakyat-rakyat jelata ini. Dan jadi permasalahannya bagi saya, kenapa momen 5 tahun sekali kondisinya begitu-begitu saja. Mau aja dikasih sembako, mau aja diiming-imingi dengan amplop. Dan akhirnya kondisi negara ya begini-begini saja. Pertanyaannya untuk Bung Rocky, bagaimana sih caranya supaya rakyat Indonesia itu benar-benar tidak dungu gitu loh, Bung Rocky? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, silakan yang tengah ini. Ya, yang tengah baju hitam. Terakhir di belakang ya. Siap-siap di belakang ya. Cek. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, no Rocky, no party. Oke, baik, Bu Rocky, saya adalah orang dari zaman kelas 1 SMA sampai sekarang, terus mendownload mulai dari LC sampai ke tata cara pemikiran. Makanya saya itu ngefans berat sama cara pikir, bukan personal. Kalau personal, kata beliau, kita ngefans sama personal, harus mohon maaf, harus mati, karena itu baru seseorang itu nggak ada cacatnya lah begitu. Baik, langsung ke pertanyaan. Saya sedikit kontra dengan penanya yang tadi. Oh sorry, nama saya Zarkasi, saya dari Dusun Bongkem, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur. Pertanyaannya begini, kalau tadi Mas yang pertanyaan tadi bilang kita salahkan rakyat, oh tidak bisa juga begitu. Karena pemimpin itu jadi melalui proses. Sekarang prosesnya dan sistemnya yang harus kita ubah. Karena proses dan sistem, contoh presiden threshold, ambang batas. Gimana masyarakat mau punya kekuatan sebesar apapun kalau ambang batasnya masih ada?
Dan kalau kita cuma korek-korek hanya itulah masyarakat sipil tidak punya gombelan di belakang. Makanya kayak Bung Rocky cocoknya mengkasih kritik aja cocok karena tidak ada punya partai. Kalau yang namanya orang berpartai suatu saat yang ini jadi oposisi berubah jadi temannya pemerintah, kan itu susah. Jadi pertanyaan saya kepada Bung Rocky, Indonesia ini cocoknya masih sebagai negara yang monarki atau demokrasi. Sedangkan mental yang kita bangun dari dari yang diperlihatkan di elit-elit kekuasaan, oligarki macam, udah menjadi muak kita sebagai masyarakat. Apakah demokrasi ini pasti cocok untuk ke depan di mana mental feodalnya yang lebih banyak? Terima kasih. Oke, terakhir yang kacamata sebelah ini. Ya. Yang sebelah kanan, Dek. Kanan. Oh iya, kanan kan. Jadi ini forum curhat juga nih Pak Rocky ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana memori beliau. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz, saya berasal dari Kopang. Saya sedikit telat tadi gara-gara nyasar di jalan. But there is one question, Mr. Rocky. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya perlu saya pertanyakan. Karena ini dari pengamatan saya dari sosial media dan juga dari buku-buku, mengutip Mahbub Junaidi dalam buku kolom demi kolom, dia mengatakan bahwasanya memang pada zaman sekarang ini ada zaman modern yang mana identik dengan bagaimana manusia menjadi individual dan kemudian bagaimana mereka bergaya hidup hedonistik. Akan tetapi saya sebagai masyarakat Lombok juga melihat bagaimana kita sebagai masyarakat itu kan identik juga dengan mitos, juga dengan tradisi-tradisi kita. Dan sementara yang terjadi zaman sekarang itu adalah masyarakat kita itu cenderung menjadi hedonistik. Kita tuh cenderung materialistik. Kita suka dengan uang-uang dan hal-hal yang praktis. Sementara jiwa kita, kebudayaan kita itu menuntut kita untuk tradisional. Pertanyaan saya itu adalah, apakah bisa kita berpikir secara modern akan tetapi hidup secara tradisional? Apakah itu bisa? Dan jika itu bisa, bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil menunggu mic kita nih. Jadi kalau ada lembaga survei yang menghitung jam terbangnya beliau, mungkin belum terbanyak nih, peringkat pertama yang paling sibuk di Republik ini ya. Ini soal tambang emas yang tidak mensejahterakan kita, masyarakat sekitar. Ini problem ekstraktif industri ini akan mungkin 20 tahun masih akan begitu, karena negara-negara mulai menyimpan energinya sendiri dan mengeksploitasi energi di luar. Jadi ini kita mesti baca ini secara global. Riset terakhir menunjukkan bahwa ada persiapan perang dunia. Datanya apa? PBB ditugaskan oleh sejarah untuk memelihara perdamaian dunia. Karena itu bangsa-bangsa menyumbang pada PBB anggaran perdamaian dunia. Jumlahnya 6,8 miliar US dollar per tahun. Jadi Indonesia nyumbang, Iran nyumbang, Israel nyumbang, Amerika nyumbang buat menjaga perdamaian dengan dana 6,8 miliar US dollar. Sekarang anggaran pertahanan seluruh dunia per tahun 76 triliun US dollar. Anggaran militernya, pertahanan berarti militer. Jadi Anda bayangkan, cuman 1% anggaran perdamaian dibanding dengan anggaran pertahanan. Jadi PBB berupaya untuk bicara perdamaian dan uangnya cuma dikasih di situ, tetapi negara-negara yang nyumbang memperbesar anggaran militer. Konsekuensinya apa? Ya pasti perang. Kalau saya naikkan anggaran militer Indonesia, Singapura akan naikkan juga. Jepang juga akan naikkan. Jepang dulu dikunci oleh Amerika
Jepang, kami jamin Anda supaya tetap damai, karena Anda punya kelakuan fasis, Anda kalah perang, maka Amerika kasih penalti, seluruh dunia sepakat, Jepang tidak boleh naikkan anggaran militer 1% dari APBN-nya. Udah 70 tahun, Jepang punya alasan. Peluru kendali Cina dalam 2 jam bisa tiba di Tokyo. Dari Korea Utara senjata nuklir bisa tiba, maka Jepang kasih dalil baru. Enggak, kami mau naikkan 2%. Ribut dunia. Jadi semua negara bersiap untuk perang. Si vis pacem para belum. Bila Anda ingin damai, bersiap untuk perang. Sekarang kita Indonesia mau ngapain di situ? Nggak mampu, APBN-nya nggak cukup untuk biaya perang. Tetapi presiden pasti berpikir begitu sebagai seorang militer, dia tahu keadaan. Dengan cara itu mungkin diperlukan food estate supaya ada konsumsi, ekstraksi industri mungkin juga akan diambil alih untuk menyimpan cadangan. Indonesia punya uranium, berarti tenaga nuklir akan dipakai untuk persiapan, paling nggak untuk pertahanan tuh. Jadi kita ada dalam satu era ketika dunia ini mengalami realignment, disusun kembali. Nah kita di Lombok Timur ini kadang-kala dianggap udah nggak usah ngomong tentang dunia. Lo itu armada Amerika itu udah mondar-mandir di Selat Lombok itu buat pergi ke Australia, karena di Australia naval pelabuhan Darwin itu disediakan untuk Australia karena perjanjian untuk pengamanan Pasifik dengan armada ke-7. Jadi relevan sekali. Jadi banyak betul conditional yang ada di kita hari kita mesti pikirkan secara jelimet. Climate change. Amerika keluar dari perjanjian climate change, berarti dia akan produksi lebih banyak karbon dioksida. Kenapa? Industri perangnya mesti dia hidupkan. Cina berupaya untuk jadi superpower. Sekarang posisinya mini superpower. Indonesia memilih untuk bersama-sama dengan Cina membangun ekonomi lewat BRICS. Amerika curiga, ya BRICS itu perjanjian ekonomi, tetapi bisa jadi sebagai fakta pertahanan bersama. Siapa yang kendalikan? Ya pasti Cina. Jadi itu pentingnya kita baca seluruh problem negeri ini dalam satu global disruption. Banyak betul variabel muncul, dan itu adalah siklus sejarah. Jadi betul teman-teman di Lombok Timur, kita semua dikondisikan untuk berpikir maksimal tentang negeri ini itu. Kita ingin bahwa pikiran-pikiran itu tadi saya anjurkan dibahas dalam kelompok-kelompok supaya nanti orang anak Jakarta, anak UI, anak ITB cemburu, sialan, anak Lombok Timur kok bisa berpikir komprehensif, global. Itu yang diperlukan. Pelajaran itu sekarang bisa kita akses kemana-mana kok dengan cara apapun. Gak perlu lagi cari dosen atau guru besar, karena banyak guru besar yang otaknya kecil justru. Kan itu intinya tuh. Demikian juga isu lokal, isu misalnya tentang ada kecurigaan korupsi gubernur di Lombok, DPRD, di Kalimantan Timur, segala macam. Kita jadikan itu sebagai pintu masuk untuk mempersoalkan integritas pemimpin-pemimpin kita. Rakyat yang bersalah, yang milih presiden bertahun-tahun, selama 10 tahun adalah rakyat yang pendidikannya cuma lulus kelas 7. 70% dari pemilih Indonesia cuma lulusan kelas 7, artinya nggak lulus SMP. Karena itu mudah. So, berarti perbaiki SDM kita. Jadi dasar-dasar pikiran itu ada di kita tuh. Nah, kita mau bersaing dalam keadaan bonus demografi, kita 78 IQ-nya, Vietnam 105, Singapura 115, udah pasti kalah kita. Jadi tetap saya anggap bahwa pertemuan semacam ini upaya untuk saling mengingatkan dan membongkar di mana sebetulnya, betul yang Anda sebut sebetulnya tadi, problemnya di mana? Sumber daya manusia kita itu rendah. Perguruan tinggi kita nomor 2 terburuk di dunia. Jadi ya belajar sendiri, tersedia fasilitas. Apapun Anda bisa tahu dari internet, tetapi mesti ada kelompok belajar.
di mana terjadi perdebatan yang dialektis. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita ingin ucapkan selamat datang akal pikiran di negeri ini tuh, terutama di Lombok Timur. Nah, selebihnya tentu adalah upaya untuk memantau apapun yang terjadi lokal itu. Kalau kita bilang integritas, ya integritas itu berlaku pada diri sendiri, pada mereka yang sedang kita lawan atau pada mereka yang sedang melawan kita, semuanya itu. Jadi bongkar, bahkan mulai tercium karena anggaran diefisiensikan oleh presiden, sehingga saya tahu tuh DPRD maupun anggaran daerah itu kan mandatori itu, Anda tinggal terima apa yang diminta pusat, bikin laporan. Gak ada lagi uang untuk siksak, anggaran kita udah dikunci tuh. Elemen-elemen yang biasanya kalau anggota DPR punya hak anggaran nggak ada lagi. Anda sekarang bukan DPRD, itu bukan lagi pengawas pemerintah. DPR itu bagian dari eksekutif. Undang-undang baru begitu kan. Tetapi kita ada harapan. Saya termasuk yang mendalilkan supaya 0% itu, supaya nggak ada lagi tadi threshold. Sekarang threshold sudah 0. Jadi Anda juga kurang informasi. Sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi threshold 0. Artinya bersiap dari sekarang itu. Nggak akan lagi Anda ditunggangi oleh partai politik karena thresholdnya 20%. Jadi sekali lagi sempurna kita bicara di sini. Kita ucapkan kemarahan, bagus betul. Sinisme kita promosikan tuh, bahkan yang itu pesimisme mesti kita ucapkan. Tetapi jangan pesimisme hanya karena kita takut mengambil resiko tuh. Ada orang yang optimis tapi optimisme yang irasional. Saya pesimis yang rasional. Saya ingin kita jadi pesimis karena kita berhitung tentang keadaan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Suatu waktu kita akan katakan, atau saya akan katakan pada publik bahwa saya sudah bertemu dengan calon-calon leader di Indonesia bagian timur, terutama di Lombok Timur. Saya bertemu dengan calon leader, bukan calon dealer. Saya kira saya tidak akan buka forum session ketiga karena ini sudah mau maghrib ya. Tapi diskusi ini penting untuk kita semua. Saya berharap juga di forum hari ini Pak Rocky kita bisa mendeklarasikan parlemen digital yang menjadi satu senjata ampuh kita hari ini untuk memposting, untuk menyampaikan pokok pikiran beliau tentang masa depan Republik Indonesia. Terima kasih Bang Rocky, terima kasih Bang. Ada closing statement loh, ya sorry, closing statement dulu dari abang kita dulu. Baru Bang Rocky boleh mana aja. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Rocky kita. Oke. Jadi negara ini akan tumbuh bersama pikiran apabila ada dialektika yang dimunculkan dari masyarakat di akar rumput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas kita dengar. Saya ingin mengatakan sedikit saja. Kalau saja pemimpin kita ini berpikir, mohon maaf ini bukan menyanjung diri ya. Kalau saja pemimpin kita ini berpikir seperti apa yang saya pikirkan selama ini, insya Allah bangsa ini selamat. Kenapa? Bagaimana cara berpikir saya? Saya bukan pengkritik. Ya, tetapi saya ini sekaligus juga saya bukan pengkritik, tetapi saya menawarkan solusi. Solusi apa yang saya tawarkan kepada adik-adik sekalian, kepada bangsa ini? Mendatangkan orang cerdas. Secara intelektual, secara emosional, bahkan beliau berbicara tentang ketuhanan, itu artinya secara spiritual. Dan saya mendatangkan ini tidak mengganggu uang negara. Fasilitas saya punya, semua ini saya punya, segala-galanya itu saya pakai untuk memberikan sesajian kepada adik-adikku sekalian. Nah kalau ini yang dilakukan oleh pemimpin yang melayani dengan memegang kapasitas porsi anggaran yang besar, maka akan tumbuh berkembang anak-anak muda yang menjadi orang-orang yang sebagai penjaga bangsa ini. Jadi harapan kita ke depan, kita inginkan pikiran sehat kita ini
untuk ditularkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama ketika adik-adik memahami dan mengerti apa yang disampaikan Bung Rocky tadi. Insya Allah ketika mengerti apa yang disampaikan beliau, maka Anda adalah bagian daripada penjaga bangsa ini. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau beliau kan secara nasional hebatnya ya kan? Nah, kalau kita ini hebatnya ya secara kampung lah ya. Tetapi walaupun kampung bisa mendatangkan orang hebat dari Jakarta. Boleh tinggal di Montong Tangi, boleh kita di Sakra Timur, boleh kita di pojok Indonesia yang namanya Lombok Timur, tapi pikiran kita itu Jakarta. Nasional pikiran kita. Kita akan membuat ETB itu, ITB, UI, UGM itu iri. Dengan apa yang dilakukan oleh Universitas Hamzanwadi, Universitas Gunung Rinjani, dan perguruan-perguruan tinggi lain yang ada di Lombok Timur. Hidup Lombok Timur, hidup Sakra Timur, hidup Montong Tangi, hidup Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi, tapi saya ingin supaya yang kita bicarakan tadi, seperti kata Pak Haji, kita mengerti, kita paham gitu. Paham semua ya? Jangan pura-pura paham. Jangan pura-pura paham alias fufu fafa. Oke teman-teman, saya mohon pamit, dan semua hal yang saya ingat adalah persahabatan di dalam pikiran. Kita ingin terbitkan matahari dari Lombok Timur dan kita pantau dia supaya tidak tenggelam sampai 2029. Terima kasih.